فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى خير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Surah Al-Imran lah tetaplah bacaannya. Walladzi anzala 'alaikal kitab. Halaman 87. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat kunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi, Dia Allah, alladzi anzala, yang telah menurunkan ya Allah, alaika atas engkau wahai Muhammad, al-kitaba al-Qur'an. Dia Allah yang telah menurunkan atas engkau wahai Muhammad Al-Qur'an. Minhu, setengah dari isi Al-Qur'an, ayatum muhkamatun. Ada ayat-ayat yang jelas, yang nyata, tidak perlu lagi pembahasan. Misalnya tentang ibadah-ibadah, tentang hukum-hukum, itu sudah pasti nyata. Ada nanti ayatun mutasyabihat. Jadi ada isi Al-Quran itu ayat-ayat yang nyata, ay muhkamatul ibarati, yang jelas ibaratnya, mahfuzatun minal ihtimali, yang terpelihara dari kemungkinan memutuskan dalil alal ma'nal murad, atas makna yang dimaksud. Jadi terpelihara dari memungkinkan dalil-dalil yang menyimpang. Kunna ummul kitabi, mereka itu ayatul muhkamat, ibunya atau dasar Al-Quran, ay aslul bil kitabi, yaitu dasar pada kitab. Wa umdatun, dan pokok. Taruddu ilaiha ayatun mutasyabihatun, yang datang kepadanya ayat-ayat muhkamat oleh ayat-ayat mutasyabihat. Nah, ayat-ayat mutasyabihat ini ayat-ayat yang hanya Allah mengetahui maksudnya. Misalnya di awal surah, misalnya alif lam mim, yasin, qaf, nun, kaf, ha, ya, ain, shad.
Itu namanya ayatun mutasyabihatun. Wal mutasyabihu qaulu ta'ala, dan yang mutasyabih itu adalah firman Allah, wa idza aradna, dan apabila kami menghendaki, an-nuhlika qaryatan, bahwa kami membinasakan suatu negeri, amarna mutrofiha, kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah, bergelimpangan harta di negeri itu, supaya mereka taat kepada Allah. Ternyata fafasaku fiha, maka mereka durhaka kepada Allah. Fiha, di negeri itu durhaka, tidak mau taat kepada Allah, padahal Allah sudah menyuruh. Fahaqqa alaihil qaulu, maka pasti atasnya itu mendapat al-qaul. Qaul itu perkataan, siksaan. Wallahiru hadal kalami, maka nampaknya ini kalam, annahum yu'maruna, bahwasanya mereka diperintahkan, bi'an yafsuku, bahwa mereka berbuat durhaka, berbuat fasik. Seakan-akan kalimat ini menyuruh manusia yang bermewah-mewah itu berbuat fasik. Wal muhkamu qaulu ta'ala, dan ayat yang muhkam firman Allah ta'ala, innallaha, sesungguhnya Allah, la ya'muru bil fahsya, sesungguhnya Allah tidak menyuruh berbuat kejahatan, kefasikan. Raddan alal kuffari, ini ayat menolak atas orang-orang kafir, bima hukiya anhum, pada firman Allah yang dihikayatkan dari mereka. Ujar orang-orang kafir, wa idza fa'alu fahisyatan, dan apabila mereka melakukan kejahatan, qalu, orang-orang kafir berkata, wajadna 'alaiha aba'ana, kami telah mendapati atasnya itu perbuatan jahat, aba'ana, akan nenek moyang kami. Wallahu amarona biha, dan Allah menyuruh dengan dia berbuat kejahatan. Padahal maksudnya bukan seperti itu. Allah menyuruh mereka yang bergelimpangan dengan harta, yang tidak bersedekah, supaya mereka sadar. Tetapi mereka tidak mau mengikuti perintah Allah dan fasik. Wal ayatul mutasyabihatu, dan ayat mutasyabih, qaulu ta'ala, nasullaha fanasiyahum, mereka melupakan Allah, maka kami melupakan mereka. Wal ayatul muhkamatu, dan ayat yang muhkamah, qaulu ta'ala, wa ma kana rabbuka nasiya, dan Allah Tuhanmu tidak pernah lupa. Wa ukharu mutasyabihatun, dan yang lain adalah ayat-ayat mutasyabih. Wa ayatun ukharu, dan ayat-ayat yang lain, muhtamilatun lima'anin, mengandung ia beberapa makna. Mutasyabihatun la yattadhihu maqsuduha li ijmalin, ada ayat-ayat mutasyabihah yang tidak jelas maksudnya secara keseluruhan. Au mukhalifatin zahiratin, atau bertentangan nampaknya, zahirnya bertentangan, illa binadrin daqiqin, melainkan dengan pemikiran yang halus. Wa ta'ammal aniqa, hendaklah memikirkan secara elegan atau secara baik-baik. Jadi ayat mutasyabihat ini ada beberapa makna. Apabila ayat mutasyabihat diartikan dengan makna harfiahnya, maka hukumnya kafir. Contohnya, wallahu istawa alal arsy,
Allah berdiam di atas singgasana. Kalau diartikan seperti itu, hukumnya kafir. Karena dua ayat yang menghukumkan dia kafir, dua ayat. Pertama, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak menyerupai sesuatu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Allah tidak menyerupai sesuatu dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Jadi kalau Allah berdiam di arasy, artinya Allah berhajat kepada arasy. Sedangkan arasy itu ciptaan Allah. Bagaimana supaya selamat? Artinya apabila membaca ayat itu kita selamat daripada kekafiran, maka dua syaratnya. Pertama, at-tafwid. Tafwid itu artinya menyerahkan seluruhnya kepada Allah. Kita mengatakan Allahu a'lam, hanya Allah yang lebih mengetahui maksudnya. Jadi Allah bersemayam di arasy itu hanya Allah yang tahu maksudnya. Kita tidak tahu. Karena yang bertanya di Allah itu di mana Allah berdiam di atas misalnya, di zaman Nabi tidak pernah sahabat itu menanyakan apa itu istawa. Tidak pernah. Jadi yang menanyakan Tuhan itu bersemayam di arasy, hukumnya adalah bid'ah. Jadi supaya selamat diserahkan di maksudnya, artinya tafsirnya hanya Allah yang tahu. Kemudian untuk menyelamatkan akidah yang kedua yaitu takwil. Apa itu takwil? Takwil adalah mengganti makna hakiki kepada makna majazi. Hakikinya tadi Allah bersemayam di arasy, itu hakikinya. Sedangkan majaznya diganti dengan kata lain dari hakiki. Allah adalah menguasai. Jadi bukan Allah duduk di arasy, tapi Allah menguasai arasy. Misalnya yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Untuk selamat jangan dikatakan sebenarnya tangan Allah di atas tangan mereka, berarti Allah itu bertangan. Hukumnya kafir, karena laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak menyerupai dengan sesuatu. Yang kedua tadi takwil. Takwil itu mengganti makna hakiki kepada makna majazi. Jadi yadullah fawqa aydihim artinya qudratullah fawqa qudratihim. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan makhluknya. Ini ditakwil ya. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun, maka adapun orang-orang yang di hati mereka itu zaygun. Zaygun itu apa? Mailun anil haqqi ilal hawa'il batilati, yaitu orang-orang yang adapun orang-orang yang di hati mereka itu ada mailun, ada condong, anil haqqi meninggalkan kebenaran. Condong meninggalkan kebenaran. Jadi antulitarok artinya tidak mau mengikuti kebenaran. Mailun itu miring, meninggalkan kebenaran. Ilal ahwa'il batilah, kepada keinginan-keinginan yang batil. Fayattabi'una, maka mereka mengikuti ma tasyabaha, sesuatu yang samar minhu darinya. Ay fayata'allaquna bi dhahiril mutasyabihi, maka mereka itu bergantung dengan zahirnya yang samar, minal kitabi, dari kitab. Ibtigha al fitnati, hal keadaannya mencari-cari fitnah. Ayat talabal fitnah, mencari-cari fitnah. Fiddin, pada agama. Jadi hati mereka itu yang ingin
menjauhi kebenaran, hanya mengikuti hawa nafsu yang salah, maka itu mencari-cari bagaimana agama ini supaya samar-samar, artinya memang tidak jelas. Wahiyad dhalalu anhu, dan itu adalah kesesatan darinya. Fa innahum mata'aqautil kal mutasyabihati, maka sesungguhnya kapan apabila mereka itu jatuh pada kesamaran-kesamaran fitin pada agama, sara ba'duhum mukhalifan li ba'din, niscaya jadilah sebagian mereka menyalahi kepada sebagian yang lain. Wa dzalika yufdi ilal haraji wat taqatuli, dan demikian itu apabila sudah berselisih paham, yaitu mereka membawa kepada perselisihan paham, wa taqatuli, dan berperang pepadaan. Karena orang-orang yang ingin merusak agama itu selalu mencari ayat-ayat yang mana umat Islam itu terpengaruh dengan arti mereka. Ini bebuahan yang memahami ayat tidak mengikuti tafsir yang muktamad, tafsir yang sudah sedunia sudah mengikutinya, misalnya tafsir Ibnu Abbas, tafsir yang dikarang oleh ulama-ulama salaf. Jadi mereka itu kadang mengumpati tafsir, mengumpati pikirannya aja. Oh, Tuhan itu bertangan, lalu dilukiskan, digambar tangan Allah, di atas tangan Allah ganal, tangan makhluknya kecil. Nah, itu sudah zaigun anil haq. Mereka condong meninggalkan kebenaran, mengikuti hawa nafsu yang salah. Wabtigha ta'wilih, dan mengikuti takwil. Ay wa talaba ta'wilal mutasyabihi ala ma laysa bi kitabillah alaihi, dan mengikuti takwil, menuntut takwil yang samar atas sesuatu yang bukan pada kitab Allah. Nah, artinya mencari-cari padahal keterangan sebelum di atas tidak ada, lalu mereka takwilkan kepada yang salah. Dalilun wala bayanun, mentakwilkan kepada dalil dan penjelasan. Wal musannifu yahmilul amra fil ayati, dan pengarang membawa perkara pada ayat-ayat yang mutasyabihat tadi atas 3 bahagian. Jadi musannif yang mengarang tafsir adalah Imam Jalaluddin. Imam nih yang mengarang nih. Yang mengarang Muhammad Nawawi Al-Bantani, ya, orang Bantan. Jadi mereka membagi ayat-ayat yang samar tadi kepada 3 macam. Ahaduha, salah satunya, ma yata'akkadu zahiruha biddalailil aqliyati wa dzalika huwal muhkamu haqqan. Yang pertama, salah satunya yang ketiga adalah sesuatu yang menguatkan zahirnya dengan dalil akli, maka yang demikian itu disebut al-muhkamu haqqo, artinya jelas nyata tafsirnya. Wa thaniha alladzi qamatid dalailul qati'atu alam tina'i zawahiriha fadzaka huwallazi yuhkamu fihi. Yang kedua yaitu yang berdiri dalil-dalil yang jazam, dalil-dalil yang kuat atas menolak zahirnya, maka yang demikian itu disebut yuhkamu fihi bi anna muradallahi ta'ala ghairu zahiruha,
bahwasanya maksud Allah Ta'ala itu bukan zahirnya. Wa thalithu alladhi la yujadu mithlu hadhihi dalaili ala tarfai thubutihi wa intifaihi wa yakunu min haqqihi at-tawaqqufu fihi wa yakunu dhalika mutasyabihan bima'nan annal murad istabaha fihi wa lam yatamayyazu wa lam yatamayyaz ahadul janibaini alal akhari illa anna dhanna ar-rajiha hasilun fi ijra'iha ala dhawahiriha. Sedangkan yang ketiga yang tidak didapat seumpama ini dalil atas dua ujung ketetapannya dan mentiadakannya, maka jadilah pada haknya itu at-tawaqquf fihi, berhenti padanya. Jadi apabila tidak dapat mentafsirkan ayat-ayat Allah, kita at-tawaqquf. At-tawaqquf itu stop, jangan dibahas, kita serahkan maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi misalnya ayat mutasyabihat tentang Allah istawa 'alal 'arsy, artinya at-tawaqquf. At-tawaqquf itu at-tafwid, menyerahkan maksudnya, pemahamannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu dzalika mutasyabihan bimakna, dan demikian itu adalah samar dengan maknanya. Annal amra ishtabaha fihi, bahwasanya perkara itu samar. Walam yatamayyaz ahadul janibaini, dan tidak bisa membedakan antara dua tepi, anil akhari dari yang lain, illa anna dhanna rajiha, melainkan bahwasanya prasangka yang banyak condong kepada kebenaran, hasilun fi ijra'iha, yaitu hasil pada memperlakukannya ala dhawahiriha, atas zahirnya. Artinya zahir dan makna asal tidak ada yang mengetahui, hanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu namanya Allahu a'lam bimuradih. Hanya Allah yang tahu maksudnya, yaitu misalnya ayatun qat'iyah, ayat-ayat yang seputus, misalnya alif lam mim 1, nun 1. Jadi itu hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Kita serahkan semuanya, wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Hanya Allah yang tahu maksudnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu, dan tidak ada mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. Wa ma ya'lamu ta'wilal mutasyabihi haqiqatan illallahu wahdahu, dan tidak mengetahui takwilnya melainkan Allah. Arti takwil tadi menggantikan makna yang sebenarnya kepada majazi, kepada makna lain. Misalnya saya ingin memeluk gunung, hakikatnya kan memang hendak memeluk gunung, tapi kata majazinya, kata pinjamannya adalah tidak mampu memeluk gunung. Hakikinya ingin memeluk gunung. Takwilnya, majazinya adalah tidak mampu. Wa ma ya'lamu ta'wilal mutasyabihi haqiqatan illallah wahdah, dan tidak ada mengetahui takwil ayat yang samar tadi secara hakikat melainkan Allah wahdahu, sendiriannya. Hanya Allah yang tahu maksudnya. Makanya Allah a'lamu bimuradihi bidzalik, hanya Allah yang tahu maksudnya. Akan demikian itu
ayatul mutasyabihat, yaitu alif lam mim, alif lam ra. Wa nuqila an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma annahu qala, dan dinukil, artinya dinukil, dipindah pendapat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mengambil pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu qala, bahwasanya berkata ia Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah sepupu Nabi, karena sama-sama anak sanak Nabi Muhammad. Jadi Abbas ini sejak kecil dia selalu mengikuti Nabi. Di mana kemana Nabi, di situ ada Ibnu Abbas. Pada suatu hari Nabi Muhammad mendoakan kepada Ibnu Abbas, Allahumma alimhu at-ta'wil. Ya Allah, alimkanlah, berilah pengetahuan ya Allah kepada Ibnu Abbas ini akan ilmu takwil. Maka yang mentakwil sebenarnya adalah Ibnu Abbas. Kalau keluar daripada tafsiran yang mu'tamad, artinya diikuti para ulama jumhur, maka itu adalah sesat. Annahu qala, bahwasanya Ibnu Abbas berkata, tafsirul Qur'ani ala arba'ati aujuhin. Tafsir Al-Quran itu ada 4 jalan, 4 cara, 4 macam cara mentafsirkan Al-Quran. Pertama, tafsirun la yumkinu li ahadin jahluhu. Yang pertama, tafsir yang tidak mungkin bagi seseorang tidak mengetahuinya. Artinya semua orang paham tafsirnya ini. Nah, itu pertama. Jadi kalau ayat-ayat yang nyata, muhkamat, itu jelas sudah, itu tidak perlu lagi dibahas. Misalnya sifat-sifat orang takwa itu ada 5. Pertama, yu'minuna bil ghaib. Pertama, beriman kepada Allah, karena Allah itu termasuk ghaib, tidak bisa dilihat oleh mata, tapi bisa dilihat oleh hati. Beriman kepada surga, kepada neraka, termasuk ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Wa yuqimunas shalah, dan mendirikan salat 5 waktu. Walladzina wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan membayar zakat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada engkau dan kepada orang-orang sebelumnya. Nah, itu muhkamat, artinya sudah jelas, tidak perlu takwil-takwil. Wa tafsirun, dan yang kedua, tafsir ta'rifuhul arabu bi'alsinatiha. Tafsir yang mengetahui orang-orang Arab dengan lidahnya. Wa tafsirun ya'riful ulama'u, dan tafsir yang mengenal akan dia oleh ulama aja yang bisa menafsirkan itu, kalau orang awam udah kawa. Wa tafsirun la ya'lamu illallah ta'ala, dan yang terakhir tafsir, ada 3 tadi lah, ada 4 lah. Dan yang terakhir, yang pertama la yumkinu lihadin jaluhu, yang kedua ta'rifuhul arabu bi'alsanatiha, yang ketiga tafsir ya'rifuhul ulama'u, yang keempat tafsirun la ya'lamu illallah, yang keempat tafsir yang tidak mengetahui akan dia melainkan Allah Ta'ala. Tafsirnya hanya Allah yang tahu, yaitu termasuk ayatun mutasyabihat, yaitu yang alif lam mim, alif lam ra. Warrasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang mantap pada ilmunya,
Yaquluna, mereka berkata. Jadi orang yang mantap ilmunya, artinya ilmunya tinggi dalam ketuhanan. Amanna bih, kami beriman dengan dia, dengan ayatun mutasyabihat, ay bil kitabi, dengan Al-Qur'an. Kullun ay kullu wahidin minal muhkami wal mutasyabihi wal mutasyabahi ayatun wal mutasyabihi. Tiap-tiap seseorang dari yang muhkam, yang nyata, dan yang samar, mereka amanna bi aibil kitab, amanna bi kullim minal muhkam wal mutasyabih, beriman kepada kitab dan beriman kepada ayatun muhkamat dan ayatun mutasyabihat. Min indi rabbina, ayat yang Al-Quran dan ayat mutasyabihat dan muhkam tadi, min indi rabbina, datang dari sisi Tuhan kami. Warrasikhu fil ilmi walladhi arafa datallahi wa sifatihi biddalailil yakiniyatil qat'iyati. Yang dimaksud dengan warrasikh fil ilmi, yang tinggi ilmunya, walladhi, yaitu orang yang arafa, mengenal ia si orang, ia si rasikh, dzatallahi ta'ala, dzatallahi, mengenal zat Allah, wa sifatihi, dan sifat Allah, biddalaili, mengenalnya dengan dalil, al yakiniyati, dalil yang yakin, al qat'iyati, yang putus. Arti putus apa? Tidak bisa dibahas-bahas lagi. Namanya ar-rasikh. Mar-rasikh, ar-rasikh walladzi arafa dzatallahi wa sifatihi biddalailil yakiniyatil qat'iyati, yaitu orang yang mengenal zat Allah secara dalil, dengan dalil yang yakin, yang qat'i. Qat'i itu tidak bisa lagi dibahas-bahas. Wa arafa, dan mengenal ia si rasikh, annal qur'ana kalamullahi ta'ala biddalailil yakiniyati. Ar-rasikh tadi mengenal bahwasanya Al-Quran ini adalah kalam Allah, biddalailil yakiniyati, melalui dalil-dalil yang yakin. Wa arafa, dan mengenal ia si rasikh, annahu ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala la yatakallamu bil batili wal abthi, Allah tidak berkata-kata dengan yang batil dan yang sia-sia. Fa idza ra'a syai'an mutasyabihan, dan maka apabila si rasikh melihat, ra'a, melihat, ia si rasikh, syai'an, akan sesuatu, mutasyabihan, ayat-ayat mutasyabihat, wa dallat dalilul qat'i, dan menunjukkan dalil yang kuat, ala anna adh-dhahira laisa bimuradillahi ta'ala, bahwasanya yang zahirnya itu bukan kehendak Allah Ta'ala. Misalnya tadi yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, bukan Allah itu bertangan, tapi ditakwilkan dengan qudratullah fawqa qudratihim, kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Kemudian istawa alal arasy, mananya Allah menguasai arasy, menguasai. Jadi kalau menguasai itu tidak perlu duduk. Ada orang bisnisnya tersebar seluruh dunia, dia cukup berada di suatu tempat dengan kotak yang kecil, dengan HP, dia melihat semuanya. Itu manusia, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dallad dalilul qat'iyyu ala anna adh-dhahira laisa muradillahi ta'ala alima.
niscaya mengetahui hina idzin ketika itu qot'an artinya pasti anna muradallahi syai'un akhar, maksudnya Allah bahwasanya kehendak Allah sesuatu yang lain, siwa ma dalla alaihi dhahiruhu, bukan yang menunjukkan zahirnya. Tsumma fawwada, kemudian menyerahkan ia, ya siapa ya? Isra rasikh. Tsumma fawwada ta'yina dzalikal muradi ila ilmihi ta'ala, kemudian menyerahkan ia si rasikh, ia yang ilmunya tadi tinggi dalam menyerahkan ia si rasikh ketentuan yang dimaksud kepada ilmu Allah Ta'ala. Wa qata'a bi anna dzalikal ma'na ala syai'in kana fahuwal haqqu was-shawabu, bahwasanya itu makna atas apa saja sesuatu adalah ia benar, bahwa itu dari Allah, hak benar, wasawab benar juga sama. Lianna wa alima, karena bahwasanya ia mengetahui anna dzalikal mutasyabiha, bahwasanya itu mutasyabih, la budda tidak boleh tidak, wa yakun lahu ma'nan sahihun indallahi ta'ala, bahwasanya bagi Allah ada makna yang sahih, yang betul di sisi Allah Ta'ala. Wa ma yadzakaru illa ulul albabi, dan tidak ada yang mengingat kecuali orang yang mempunyai akal, dzul fikri. Ay wa ma yatta'idu bima fil qur'ani illa dzul uquli al kamilati al khalisati anir rukuni ilal ahwa irzaifati, dan tidak ada yang mengambil nasihat pada Al-Quran melainkan orang yang berakal, yang mempunyai akal cerdas, al-kamilati yang sempurna, al-khalisah yang bersih, anir rukuni daripada condong ilal hawa irzaifah, kepada hawa nafsu yang jahat. Wa hadza madahun lirrasikhina bijudati dhihni wa husnin nawari, dan ini adalah pujian bagi orang yang dalam ilmunya mengenal Allah dan Allah dengan adanya akal dan baik pemikirannya. Wadil ayatu, dan ini ayat dalatun ala ulwi sya'nil mutakallimina, dan ini ayat menunjukkan atas tingginya orang yang ahli kitab tauhid. Orang yang ahli tauhid itu tinggi ilmunya, tinggi kedudukannya. Alladzi yabhatsuna 'anid dalailil aqliyah, mereka dalam membahas dari dalil-dalil akal. Wa yatawassaluna bi ila ma'rifati dzatillahi ta'ala wa sifati wa af'alih, dan mereka sampai kepada mengenal zat Allah dan sifat Allah dan perbuatan Allah. Wala yubsiruna al-Qur'ana illa ma yutabiqu wa dalailal uquli wa yuwafiqul lughata wal i'raba, dan mereka tidak mentafsirkan Al-Quran melainkan sesuai dengan dalil-dalil akal yang sependapat dengan bahasa dan i'rab, yang cocok bahasanya, lughatnya dan i'rabnya. Wa ma takallama fil Qur'ani min ghairi ayyakuna mutabahhiran fi ilmi usul wa fi ilmi lughati wan nahwi, dan dia tidak berbicara tentang Al-Quran selain bahwa dia itu mendalam pada ilmu usul. Ilmu usul itu ilmu tauhid. Wa fil ilmi lughah, dan menguasai bahasa Arab khususnya, dan nahwi, dan mengetahui ilmu nahwu. Karena fi wa'idilganillahi ta'ala adalah ya pada sehabis-habis jauh dari mentafsirkan
anillahi ta'ala, dari tafsir yang tidak pantas kepada Allah. Walamma amana ar-rasyun bil ilmi, dan manakala orang-orang yang dalam ilmunya beriman fil ilmi pada ilmu, bi kulli ma anzalallahu ta'ala, dengan tiap-tiap ayat yang Allah turunkan, minal muhkamat, dari ayat muhkamat, ayat yang nyata, wal mutasyabihat, dan yang samar, tadarra'u ilallahi ta'ala, mereka berserah diri kepada Allah ta'ala, biqaulim, dengan firman Allah, dengan perkataan mereka, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan engkau cabut hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberi petunjuk kepada kami. Ya Allah jangan engkau cabut petunjuk yang telah engkau berikan. Ay la tamilla, la tamillu, la tamilli, jangan engkau cabut qulubana, hati kami, andinika, dari agama engkau, ba'da idh hadaitana lidinika, setelah engkau memberi petunjuk kepada agama engkau. Au yuqalu, atau dikatakan orang, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, la taj'al qulubana ma'ilatan ila batil, ya Allah jangan jadikan hati-hati kami itu condong kepada kebatilan, badan taj'alaha ma'ilatan ila haqqi, setelah engkau menjadikannya condong kepada kebenaran. Wahab lana, berikan ya Allah pada kami, min ladunka, dari sisi engkau, rahmatan, nurul imani wa tauhidi wal ma'rifati, cahaya iman, cahaya tauhid, dan cahaya ma'rifah, fil qalbi, di hati, wa nurut ta'ati, dan cahaya taat, wal ubudiyati, dan kehambaan, wal khidmati, dan berkhidmat, fil a'dha, pada segala anggota, wa sulata asbabil ma'isyati, dan kemudahan sebab-sebab penghidupan, minal amni, dari keamanan, wasihati, dan kesehatan badan, wal kifayati fid dunya, dan cukup pada urusan dunia, wa sulata sakaratil maut, dan mudah dicabutnya nyawa ketika nyawanya ada di tenggorokan, wa sulata su'ali, dan dimudahkan bisa menjawab pertanyaan, wa dzulman, kegelapan, fil kubur, wa ghufranis sayyi'at, dan mengampuni segala kejahatan, wa tarjihil hasanat, dan melebihkan kebaikan, fil qiyamah, pada hari kiamat. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau ya Allah maha pemberi, likulli matlubin, sesuatu yang dituntut. Fa inna hadzal ladzi talabtuhu minka, maka sesungguhnya inilah yang aku tuntut dari engkau, fi hadzal du'ai, pada doa azimun bin nisbati ilayya, azimun, besar nisbahnya kepadaku, lakinna hakirun bin nisbati ila kamali karomika, tetapi hina dinisbahkan kesempurnaan engkau, kemuliaan engkau, wa judika, dan penghabisan kemurahan engkau, rahmatika, dan rahmat engkau. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, ya muqallibal qulub, wahai orang yang membalik-balikan hati, wal absar, dan mata hati, tsabbit qalbi, tetapkan hatiku, ala dinika, atas agama engkau. Rabbana, wa Tuhan kami, innaka jami'un nas, sesungguhnya engkau menghimpun manusia, liyaumin, pada suatu hari, la raiba fih, tidak ada ragu padanya. Ya Rabbana, wa Tuhan kami, innaka tajma'un nasa, sesungguhnya engkau mengumpulkan manusia, lil jaza, untuk dibalas, fi yaumin, pada suatu hari, la syakka fi, tidak ada ragu-ragu, fi wuquhi, pada kejadiannya. Fajazina, maka balas olehmu kepada kami, ahsanal jaza, sebaik-baik balasan. Innallaha la yukhlifu mi'ad, sesungguhnya Allah tidak menyalahi janjinya, ail la yuliful mi'ada, al wa'da, janji yang baik. Wa hadza min baqiyati kalamir rasihin, dan ini adalah sisa perkataan orang yang rasikh fil ilmi, pada ilmunya. Wa dzalika lannahum lamma talabu min rabbihim, karena bahwasanya mereka manakala mereka menuntut dari Tuhannya, ayyusawwinahum anizagi, bahwa Allah memelihara mereka dari zair, dari kesesatan, wa yukhassum bil hidayah, dan ditentukan dengan mendapat hidayah, wa anwa'ir rahmati, dan bermacam-macam rahmat,
Maka nahum qalu, maka seolah-olah mereka berkata, laisa araduna min hadha su'ali ma yata'allaqu bi masalihid dunya. Seolah-olah mereka berkata, tidak ada maksud kami dari ini permintaan sesuatu yang berhubungan dengan kebaikan dunia. Fa innaha munqiradatun, maka bahwasanya dunia itu kan habis. Wa inna ma'aruduna, dan sesungguhnya tujuan kami al-a'zamu, yang maha tinggi, minhu darinya, ma yata'allaqu bil akhirah, sesuatu yang berhubungan nanti di akhirat. Fa inna na'lamu, maka sesungguhnya kami mengetahui, annaka, bahwasanya engkau ya ilahana, wa Tuhan kami, jami'un nas, menghimpun manusia, lil jazai bil yaumil qiyamah, untuk dibalas pada hari kiamat. Wa na'lamu, dan kami mengetahui, anna wa'daka bil jaza, bahwasanya janji engkau dengan membalas kebaikan, wal hisab, dan hisab, wal mizan, dan timbangan, wasirat, dan titian, wal jannati wan nar, surga dan neraka, la yakunu khalfana, tidak ada di belakang kami. Faman zagha qalbuhu, barang siapa condong hatinya, baqa hunaka fil azabi. Zagha itu artinya condong dalam kesesatan. Barang siapa condong hatinya dalam kesesatan, baqa hunaka fil azabi abadal abadi, niscaya kekal di sana mendapat siksaan yang abadi. Waman a'taitu hidayata, dan siapa yang aku berikan hidayah, war rahmatan rahmat, baqa hunaka fis sa'ada wal karamah abadal abadi, niscaya kekal di sana mendapat kebahagiaan dan kemuliaan selama-lamanya. Minal ladzina kafaru, wallahu a'lam. Bes itu dulu. Minal ladzina kafaru antum namaluhum. Ini ujung ayatnya tadi, innaka antal wahhab. Jadi apabila ada ayat mutasyabihat yang di awal-awal surah, maksudnya Allah yang tahu. Allahu a'lamu bimuradi bidzalik. Allah saja yang tahu maksudnya. Maksudnya alif lam mim, maksudnya toha, maksudnya kaf ha ya ain shad. Apabila lagi ada ayat yang perlu ditakwilkan, maka pertama at-tafwid, artinya menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Allah saja yang tahu maksudnya. Atau yang kedua, ditakwilkan kepada makna hakiki, kepada makna majazi. Misalnya tadi istawal al-arsh, artinya Allah menguasai, bukan Allah bersemayam. Menguasai dan bersama itu beda. Kalau menguasai dari jauh kan apa-apa, tapi kalau duduk itu pasti di tempat. Nah, menguasai di medan perang, artinya boleh jadi dia ada di tengah-tengah medan perang, atau dia di kejauhan memicik tombol. Nah gitu. Jadi ada dua, pertama takwil, diserahkan maknanya kepada Allah. Yang kedua takwil, diganti dengan makna yang sesuai kepada Allah. Karena Allah itu subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dari sifat kekurangan. Kalau Allah bertangan, artinya Allah jisim, Allah itu benda. Maha suci Allah itu bukan benda. Wallahu a'lam. Nahu.